Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, kami dari delegasi Universitas Jember izin untuk memperkenalkan diri. Di sini Muhammad Ilham Firmansyah selaku pembicara pro, kemudian Muhammad Irfan Noval selaku pembicara kontra, dan saya sendiri Nadif Nuramansyah selaku pembicara ketiga yang akan membahas atau menyampaikan mengenai kesimpulan dari perdebatan yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif bijaksana dan seluruh civitas akademika pemerhati debat yang luar biasa. Dewan Juri, kami memandang bahwa urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik politik dinasti pada pelaksanaan pilkada di Indonesia sangat diperlukan. Berikut adalah argumen saya sebagai pembicara pro untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri, berdasarkan kajian Negara Institut, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-13/2015 yang membatalkan ketentuan tentang larangan politik dinasti dalam ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, terhitung ada peningkatan 50% atau sejumlah 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Dan dalam sepanjang pilkada serentak 2015 hingga 2019 terhitung ada 54 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dewan Juri, sekarang kita lihat bagaimana politik dinasti ini akan memberikan dampak buruk, yakni masifnya KKN, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Adnan Topan selaku koordinator Indonesian Corruption Watch bahwa politik dinasti rentan terjadinya perilaku yang koruptif. Dewan Juri, ketika suatu daerah hanya dikuasai oleh suatu keluarga saja dalam kurun waktu tertentu, maka akan terjadi stagnasi pembangunan daerah yang harusnya dinikmati oleh masyarakat. Hal ini bisa terlihat dalam contohnya terjadi di Banten. Banten merupakan daerah yang terus-menerus dikuasai oleh keluarga tertentu. Meskipun Banten daerah yang dekat dengan Jakarta, namun dari segi pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sangatlah tertinggal. Dewan Juri, politik dinasti seringkali menimbulkan kekuasaan yang absolut dan ini berbahaya bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Hal demikian sebagaimana pernyataan Lord Action bahwa power tends corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dewan Juri, kita ketahui bahwa pembentukan regulasi pelarangan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan tetap secara demokratis, namun juga menjadi jalan keluar atas ketidakadilan penyelenggaraan pilkada berdasarkan politik dinasti dan akibat KKN yang ditimbulkan setelahnya. Dewan Juri, langkah regulasi pelarangan politik dinasti pada pilkada juga untuk menutup celah terjadinya kecurangan pemilu kada yang dilakukan secara sistematis oleh pihak penguasa karena adanya konflik kepentingan yang dilatar belakangi oleh keluarga. Kecurangan tersebut bisa terjadi misalnya apabila sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program dan segala macam akses terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dinastinya. Dewan Juri, kami pandang bahwa regulasi terkait dengan larangan politik dinasti dalam pilkada adalah bentuk pencegahan terjadinya konflik kepentingan tersebut. Apabila kita melihat dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan, konflik kepentingan itu terjadi salah satunya dalam kondisi apabila penetapan atau pembuatan suatu keputusan dilatar belakangi oleh hubungan kekerabatan atau kepentingan keluarga. Dewan Juri, sekali lagi, apabila seorang calon kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka tidak menutup kemungkinan petahana akan melakukan penyalahgunaan kewenangan agar menguntungkan bagi kemenangan calon kepala daerah tersebut. Hal ini sangatlah jelas merugikan calon lain dan masyarakat. Kemudian Dewan Juri, apakah langkah pencegahan dengan regulasi pelarangan politik dinasti dalam pilkada yang bertujuan untuk menghindari keburukan yang lebih besar dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi warga negara? Tentu saja tidak. Mengingat juga dalam regulasi pelarangan politik dinasti juga harus secara adil memberikan ruang kembali bagi keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Namun harus dibatasi oleh rentang waktu atau periode tertentu. Sehingga Dewan Juri, solusi ini akan menjawab kekhawatiran bahwa regulasi yang kami dukung akan merenggut hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan untuk selama-lamanya. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945. Dewan Juri, kita tahu bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat sejahtera. Maka dari itu, tujuan berjalannya pemerintahan terkhusus yang ada di daerah adalah menuju ke jalan kesejahteraan. Sehingga yang perlu diprioritaskan untuk menuju daerah yang berkemajuan adalah
adalah dengan menentukan kepala daerah yang dihasilkan dari proses yang jujur dan adil. Jalan itu dapat ditempuh dengan diberlakukannya regulasi mengenai larangan politik dinasti dalam pelaksanaan praktek pilkada di Indonesia. Sekian Dewan Juri dan terima kasih. Carl Smith mengatakan bahwa jika ada persamaan hukum, maka perlu ada kesamaan status dalam politik. Yang terhormat Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana, dan yang saya hormati, rekan-rekan berpikir sekalian. Dewan Juri, dalam konteks pilkada ada 3 hak demokrasi yang terlibat di dalamnya, yakni hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk mengusulkan kandidat. Sehingga dalam perdebatan kali ini kami menolak mosi atas urgensi regulasi pelarangan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memaparkan argumen saya, perlu saya dudukkan definisi politik dinasti. Politik dinasti sangat erat kaitannya dengan sistem monarki, yakni merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dewan Juri yang terhormat, dalam negara demokrasi, sistem tersebut akan sulit terjadi, sehingga perlu ada aturan secara khusus yang melarang politik dinasti, karena dalam prosesi pilkada yang menjadi penentu terpilihnya kepala daerah adalah rakyat sebagai pemilih, bukan kehendak keluarga kepala daerah sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, pada intinya landasan kami menolak mosi perdebatan kali ini yakni regulasi sebagaimana mosi akan membatasi eksistensi warga negara dalam penyelenggaraan negara yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan dalam konstitusi dan melanggar hak asasi. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana ketentuan pasal 1 UUD NRI 1945. Dalam hal negara demokrasi, maka sebagai konsekuensi logis daripada ketentuan ini diaturlah dalam pasal 27 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian Dewan Juri, maka tidak boleh ada diskriminasi warga negara atas haknya di hadapan hukum dan pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, pengaturan larangan terhadap politik dinasti kami pandang bertentangan dengan pasal 21 angka 1 Deklarasi HAM Internasional dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang HAM, yang mana pada pokoknya memberikan hak kebebasan untuk dipilih dan memilih berdasarkan rasa keadilan. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya negara Indonesia pernah mengatur larangan tumbuhnya politik dinasti, yakni dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, di mana pada intinya melarang adanya konflik kepentingan dengan petahana. Dalam penjelasan konflik kepentingan itu yang dimaksud adalah orang tua, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Dewan Juri yang terhormat, dalam perkembangan dinamika hukum positif, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan aturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat melalui putusan MK nomor 33 garis miring PUU 13 garis miring 2015. Sehingga Dewan Juri yang terhormat yang arif, adil, dan bijaksana, regulasi sebagaimana mosi tidak sepatutnya dibahas karena putusan MK bersifat akhir dan mengikat. Yang terhormat Dewan Juri, seandainya urgensi pembentukan regulasi perihal larangan politik dinasti dengan membatasi hak keluarga petahana mengikuti pilkada adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dipegangnya, maka yang seharusnya dibatasi adalah kekuasaan petahana, bukan hak dari orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Sebab jika sudah masuk dalam wilayah pembatasan hak seseorang, artinya pembentukan undang-undang pun telah masuk dalam ranah hak sipil politik warga negara, di mana pembatasannya harus tunduk pada dasar alasan yang dibenarkan menurut pasal 28C UUD NRI 1945, UU nomor 12 tahun 2005, dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, jika memang yang menjadi kekhawatiran adanya fenomena politik dinasti dalam pilkada yang akan mengarah pada munculnya kekuatan yang otoriter dan membuat rasa kerusakan di daerah, maka yang perlu diperhatikan adalah penyelenggaraan dan kekuasaan, bukan pembatasan pencalonan yang dapat menciderai esensi demokrasi. Yang terhormat Dewan Juri, tali keluarga adalah sebuah hal yang tidak bisa ditentukan karena itu adalah takdir Tuhan. Maka politik dinasti tidak perlu dibatasi regulasi, toh ujung-ujungnya rakyat yang memilih. Dewan Juri, semua argumen yang saya jabarkan maka saya pandang perlu untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Legum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri baik dari tim pro dan kontra berhasil memberikan analisis kritisnya dengan sama-sama berorientasikan pada status quo yang mampu mendorong kebermanfaatan dan kebaikan di masyarakat. Dewan juri pada mosi perdebatan mengenai urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia dapat kita timbang bersama apakah regulasi tersebut dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia atau justru merugikan bagi sistem demokrasi yang ada. Dewan juri dari pembahasan yang telah tim pro sampaikan, pertama, tim pro mempertimbangkan dampak politik dinasti ini karena akan menghasilkan kondisi yang tidak sehat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini disebabkan lantaran dalam hal penguasaan sumber daya dan potensi daerah yang ada hanya dipegang oleh golongan satu keluarga saja sehingga akan menimbulkan tidak maksimal dan meratanya perkembangan daerah. Selain itu, tim pro juga berhasil memberikan data bahwa semenjak adanya putusan MK nomor 33/PU/13/2015, kasus terjadinya politik dinasti di setiap pilkada mengalami peningkatan dan berujung pada melonjaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Dewan juri dengan adanya pelarangan politik dinasti dalam pelaksanaan pilkada akan membuat penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih dari konflik kepentingan dan menciptakan pemimpin daerah yang kompeten. Dewan juri, sekarang coba kita pertimbangkan bagaimana tim kontra melihat mosi. Tim kontra melihat adanya regulasi pelarangan politik dinasti dalam pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dapat melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini, tim kontra melihat pilkada harus dilakukan secara demokratis. Tidak boleh ada pembatasan bagi setiap orang ataupun keluarga tertentu karena mereka tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang mana. Dewan juri, persamaan hak politik warga negara harus dijunjung tinggi sebagaimana amanah pasal 27 UUD NRI 1945. Kemudian juga dalam konteks HAM, regulasi sebagaimana mosi akan menciptakan suasana diskriminasi warga negara karena merenggut hak untuk dipilih dan memilih. Kemudian Dewan juri, sejak ada putusan MK nomor 33/PU/13/2015, maka regulasi sebagaimana mosi tidak boleh dihadirkan kembali karena bertentangan dengan putusan MK tersebut. Kemudian Dewan juri, tim kontra juga membantah tim pro, yakni apabila politik dinasti menghasilkan kekuasaan kepala daerah yang absolut, maka yang diatur adalah penyelenggaraan kekuasaannya, bukan pembatasan dalam hal pencalonan. Dewan juri, dari perdebatan ini dapat dilihat bahwa masing-masing posisi sama-sama menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan kesejahteraan. Namun Dewan juri, perlu digarisbawahi, esensi debat kali ini adalah untuk melihat bagaimana cara pandang terbaik untuk melihat polemik mengenai regulasi larangan politik dinasti dalam pelaksanaan pilkada. Demikian Dewan juri, atas penyampaian kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.